Halo semuanya, video ini akan membahas tentang teknologi transportasi. Jadi, silahkan tonton, simak, dan pahami materi yang akan saya sampaikan. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu kepada kalian semua. Pernahkah kalian naik mobil ataupun mengendarai mobil? Pernahkah kalian naik pesawat? Pernahkah kalian naik kapal? Ya, tentu dari kalian semua sebagian besar pernah. Nah, alat-alat transportasi itulah yang akan kita pelajari nanti, bagaimana perkembangannya, bagaimana sejarahnya, baik itu yang ada di dunia dan di Indonesia. Baik, jadi ada 3 jenis teknologi transportasi yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama adalah transportasi darat, kemudian yang kedua adalah air, dan yang ketiga adalah udara. Nah, dari 3 jenis teknologi transportasi ini nanti akan kita lihat bagaimana dampaknya terhadap kehidupan manusia. Baik, yang pertama adalah teknologi transportasi darat. Sejarah perkembangan teknologi transportasi darat itu dimulai setelah adanya penemuan roda. Nah ini, adanya penemuan roda oleh bangsa Sumeria pada tahun 4000 sebelum Masehi. Nah, semenjak adanya revolusi industri, penggunaan roda semakin berkembang, ditunjang dengan adanya penemuan mesin uap yang ditemukan oleh James Watt. Kemudian kombinasi antara mesin uap dengan teknologi roda itu ditandai dengan penemuan mobil uap. Ini yang dibuat oleh Nicholas Cugnot pada tahun 1770. Nah, kemudian pada abad ke-19, Henry T. Ford berhasil menciptakan mobil yang lebih modern dan dipasarkan dengan harga terjangkau. Ya, jadi dimulai dari penemuan teknologi roda oleh bangsa Sumeria, kemudian digabungkan dengan penemuan adanya revolusi industri, dan dikombinasikan dengan teknologi mesin uap yang akhirnya pada abad ke-19 itu sudah dibuat atau berhasil dibuat mobil yang dibuat oleh Henry T. Ford. Nah, kemudian mobil ini bisa dipasarkan dengan harga yang terjangkau. Nah, dari situlah mobil sudah mulai ada di dunia. Lalu bagaimana dengan teknologi transportasi darat di Indonesia? Teknologi transportasi darat awal di Indonesia. Jadi pada awalnya transportasi darat itu mulai berkembang pada masa kolonialisme Belanda, di mana pada masa Herman Willem Daendels itu telah membangun jalan raya Anyer Panarukan itu sepanjang 1000 km. Kemudian pada tahun 1862 pemerintah kolonial Belanda berhasil membangun jalur kereta api yang menghubungkan seluruh wilayah Jawa. Nah, tujuan pembangunan transportasi darat tersebut itu adalah untuk mempermudah mobilitas pemerintah kolonial Belanda dalam bidang ekonomi, militer, dan pemerintahan. Jadi, teknologi awal itu diterapkan, teknologi transportasi darat awal di Indonesia itu diterapkan pertama kali pada masa kolonialisme Belanda.
Kita lanjutkan ke teknologi transportasi air. Perkembangan teknologi transportasi air tidak terlepas dari perkembangan dengan teknologi kapal dan perahu. Transportasi air pertama kali dikembangkan oleh bangsa Mesir pada tahun 6000 sebelum Masehi. Kemudian pada abad ke-18, teknologi transportasi air semakin berkembang seiring ditemukannya teknologi kapal uap oleh Symington yang kemudian disempurnakan oleh Robert Fulton. Nah, kapal uap tersebut mampu berlayar menempuh perjalanan dari Paris sampai New York. Ya, jadi perkembangan awalnya itu pada masa peradaban Mesir kuno sekitar tahun 6000 sebelum Masehi, kemudian berkembang pada abad ke-18 ini pada masa revolusi industri itu ditemukan kapal uap. Nah, kapal ini mampu berlayar menempuh perjalanan dari Paris itu di Prancis kemudian sampai di New York, Amerika Serikat. Kemudian bagaimana perkembangan teknologi transportasi air awal atau pertama di Indonesia? Penggunaan teknologi transportasi air di Indonesia itu sudah ada sejak zaman nenek moyang. Nenek moyang bangsa Indonesia menggunakan perahu bercadik sebagai transportasi air, baik di laut maupun di sungai. Kemudian pada masa kerajaan Hindu-Buddha, transportasi air berkembang sangat pesat, terbukti dengan terbentuknya jalur maritim internasional. Jadi perkembangan awalnya itu sudah ada sejak zaman nenek moyang. Ya, nenek moyang itu berlaut menggunakan perahu bercadik. Nah, dilengkapi lagi pada masa Hindu-Buddha sudah sangat berkembang pesat, itu terbukti dengan adanya kerajaan maritim Hindu dan Buddha. Kita lanjutkan ke transportasi udara. Transportasi udara pertama kali dikembangkan pada tahun 1783. Ini berupa balon udara. Wilbur Wright dan Oliver Wright pada tahun 1903 berhasil menciptakan pesawat terbang. Pesawat tersebut dinamakan Flyer. Nah, pesawat tersebut mampu terbang selama 12 detik. Kemudian bagaimana teknologi transportasi udara awal di Indonesia? Perkembangan transportasi udara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran Nurtanio Pringgo Adisuryo dan Wiweko Supomo. Siapakah beliau ini? Ya, jadi pada tahun 1955 kedua tokoh tersebut berhasil menerbangkan pesawat yang pertama kali buatan Indonesia. Nah, pesawat tersebut diberi nama Si Kumbang. Nah, itu teknologi transportasi udara awal di Indonesia. Nah, untuk perkembangan transportasi udara saat ini sudah sangat maju sekali. Bandar udara internasional sudah berdiri di mana-mana, kemudian pesawat juga sudah berbagai macam jenisnya. Nah, itu tidak terlepas dari sejarah transportasi udara yang pertama dan kemudian transportasi udara awal di Indonesia. Baik, selanjutnya akan kita lihat dampak perkembangan teknologi transportasi bagi kehidupan manusia. Dampaknya ada dua, yaitu positif dan negatif. Dampak positif. Nah, misalnya di situ saya tuliskan mempercepat dan mempermudah mobilitas
manusia. Dengan adanya mobil, dengan adanya pesawat, dengan adanya kapal, tentunya akan mempermudah semua aktivitas manusia, baik itu bidang perekonomian, bidang pemerintahan, bidang militer, semua akan dipermudah dengan teknologi. Ya, harapannya dengan perkembangan teknologi transportasi yang sudah semakin baik, itu akan membuat negara Indonesia pun menjadi negara maju. Kemudian dari sisi negatifnya menimbulkan kemacetan lalu lintas, ya. Kemudian yang kedua adalah menambah angka kecelakaan yang disebabkan oleh perkembangan dari teknologi transportasi tersebut. Itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai teknologi transportasi, baik darat, air maupun udara, serta dampaknya bagi kehidupan manusia. Mudah-mudahan dapat diterima dan dipahami oleh kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.